Saya lagi membuat dengan ukuran 200 liter air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tio Prayogo di channel S Prayogo. Hari ini saya akan memberikan salah satu tips atau cara kepada kita semua untuk membuat pupuk organik cair yang bisa digunakan di semua jenis tanaman kita. Khusus untuk kita sebagai petani nilam, ini juga bisa digunakan untuk menjaga atau merawat tanaman kita dalam tingkat kesuburan yang sudah kita rawat sejak awal mula dari kita menanam hingga sampai daya hidup subur yang nantinya kita akan panen untuk memproduksi minyak asiri nilam gitu. Nah, sebelumnya semoga untuk yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap terjaga puasanya hingga menjelang hari raya Idul Fitri nantinya. Hari ini saya sudah persiapkan beberapa bahan yang digunakan dalam membuat pupuk organik cair ini. Jadi yang pertama, ini ada di jergen sekitar 20 liter. Ini adalah seruni atau limbah cair dari pembuatan biogas. Jadi ini saya peroleh dari sahabat saya yang limbah gasnya karena tidak difungsikan, maka itu saya jadikan salah satu bahan dalam pembuatan pupuk organik cair pada kesempatan kali ini. Nah, kedua saya gunakan anfus. Nah, anfus ini sebagai zat pengurai dari bahan yang kandungan pupuk yang ada di seruni ini, yang nantinya bakteri-bakteri jahat yang ada di air seruni ini akan dibunuh oleh bakteri yang ada di anfus itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya saya menggunakan EM4. Nah, EM4 ini juga fungsinya sama dengan anfus tadi sebagai zat pengurai atau decomposter yang berbentuk cair. Kalau tadi berbentuk sebuk, nantinya kita akan larutkan terlebih dulu dan kita akan campurkan di wadah ember ini gitu. Nah, untuk selanjutnya saya siapkan ini air gula ya, air gula, atau bisa nanti sahabat-sahabat semua menggunakan molase. Ini air gula merah, fungsinya sebagai sari makanan bagi bakteri-bakteri yang ada di ini EM4 dan bakteri yang ada di anfus itu sendiri. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat semua, ini masih bisa ditambah bahan-bahan lain, tetapi karena saya tidak siapkan bahannya, tetapi sahabat-sahabat semua bisa ditambahkan nantinya bahannya menggunakan air kelapa. Itu juga sangat bagus dalam pembuatan pupuk organik cair itu sendiri gitu. Nah, oke, baik, jadi kita langsung saja bagaimana caranya. Yang pertama, kita tuangkan terlebih dulu air seruninya. Nah, setelah kita tuangkan air seruni biogas ini, kita bisa larutkan terlebih dulu anfusnya. Jadi sahabat-sahabat semua, sebenarnya saya lagi membuat dengan ukuran 200 liter air. 200 liter dari air seruni ini, tetapi kali ini saya hanya mengambil sampel yang nantinya sahabat-sahabat semua bisa aplikasikan sendiri atas dasar apa yang kami pertunjukkan pada kali ini gitu. Nah, ini anfusnya berbentuk serbuk seperti ini. Ini satu bungkus anfus ini sebenarnya dia kapasitasnya dengan 200 liter air atau 200 liter dari bio seruni ini yang dicampurkan di dalam drum kapasitas 200 liter air itu sendiri gitu. Nah, tetapi karena kali ini kita sampelnya hanya 200 liter air, maka nantinya takarannya kita akan kurangi. Sebelum diaplikasikan, larutkan terlebih dulu di air sedikit seperti ini. Jadi dilarutkan sahabat-sahabat semua, karena dia masih ada yang
menggumpal sedikit agar supaya nanti ketika dicampurkan itu sudah tercampur satu kali. Maka kita larutkan di timba dengan ukuran air yang sedikit saja, secukupnya. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, sebenarnya penggunaan bahan anfus ini itu bisa diaplikasikan langsung menggunakan pupuk kimia misalnya, yang itu bisa langsung diaplikasikan di tanaman kita gitu. Nah, tetapi karena kebetulan sahabat saya ada air seruninya yang kemudian tidak dimanfaatkan, maka saya manfaatkan sebagai pupuk organik cair. Dan untuk membunuh bakteri-bakteri jahatnya, maka kita harus menggunakan anfus sebagai zat pengurai dan E4 juga sebagai zat pengurai itu sendiri. Bahan-bahan ini sahabat-sahabat semua sebenarnya bisa ditambahkan dengan bahan-bahan limbah dapur, itu bisa ditambahkan di dalam pembuatan pupuk organik cair ini. Yang selanjutnya juga bisa menambahkan sabut kelapa, dicampurkan satu kali, maka dia akan ditutup dengan rapat. Itu langkah terakhirnya, dan didiamkan selama 15 hari. Jadi sahabat-sahabat semua, setelah kita larutkan anfusnya, maka kita campurkan di sini. Kita perkirakan mungkin sebanyak 2 gelas ya. Kita campurkan di 200 liter air seruni. Nah, selanjutnya pada sahabat-sahabat semua, kita tambahkan E4 ke dalam air seruni ini. Kita tambahkan segelas cingkir 4 minum, kita campurkan. Lalu ini rebusan air gula merah, dicampurkan sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, ini adik saya sudah ambilkan sabut kelapanya. Ini juga bisa langsung dicampurkan di sini, karena kita percaya bahwa sabut kelapa ini mengandung kalium yang banyak, sehingga nantinya hasil fermentasi dari bioseruni ini itu ada kandungan kaliumnya. Nah, ini cukup sederhana, langsung direndam saja di dalam pembuatan pupuk organik cair ini. Ketika sudah dimasukkan, ini bisa dalam jumlah banyak supaya nantinya ini bisa terfermentasi dengan bahan anfus dan E4 yang kita sudah masukkan di dalam campuran bioseruni ini gitu. Nah, jadi kepada sahabat-sahabat semua, ini juga sangat penting kepada kita semua. Misalnya sahabat-sahabat semua ingin memfermentasi pupuk kandang, itu sangat bagus kalau dilakukan fermentasi terlebih dulu gitu. Karena ketika pupuk kandang, entah itu pupuk dari kotoran hewan sapi, kotoran hewan kambing, ayam, dan lain sebagainya, ketika itu langsung diaplikasikan di tanaman kita, maka tentu ada efek dari bakteri yang dibawa oleh kohe itu sendiri. Jika dilakukan fermentasi seperti ini, maka bakteri-bakteri jahat yang ada di pupuk kita nantinya akan terbunuh gitu. Sehingga ketika diaplikasikan di tanaman kita, maka sudah tidak lagi dikhawatirkan kembali. Nah, jadi kepada sahabat-sahabat semua, setelah kita rendam sabut kelapanya, lalu kita tutup dengan rapat menggunakan plastik. Jangan sampai ada udara masuk di dalam proses fermentasi ini, dan diamkan selama 15 hari. Bisa dalam waktu 3 atau 4 hari itu dibuka, diaduk agar supaya dia tercampur lagi dan uapnya bisa keluar. Dan itu sekali lagi didiamkan selama 15 hari. Nah, ketika sudah 15 hari, maka fermentasi dari bioseruni ini bisa diaplikasikan di tanaman kita. Nah, dalam proses aplikasinya bisa dicampurkan air, ya, bisa dicampurkan di air misalnya,
dia dibuat 31 atau 41. Kalau kita menggunakan air bersih 4 gelas ini atau 5 gelas ini, bisa menggunakan ini sebanyak 1 gelas. Nah, langsung bisa diaplikasikan di tanaman kita. Bahannya bisa ditambah menggunakan apa saja yang itu bisa difermentasi untuk pembuatan pupuk organik cair ini sendiri. Entah itu menggunakan limbah masak, kemudian bisa menggunakan kalau ada air kelapa bisa ditambahkan di sini, kemudian menggunakan kulit pisang juga bisa dimasukkan di sini, atau buah-buahan lainnya, limbah-limbah lainnya bisa dimasukkan di sini 1 kali, difermentasi 1 kali, dan nantinya disaring lalu bisa dicampurkan dengan air dan diaplikasikan di tanaman kita gitu. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, ini adalah langkah sederhana. Jadi saya hanya memberikan sampel saja, karena fungsi dari pembuatan pupuk organik cair ini menggunakan bahan seruni ini ya, untuk menghemat kos anggaran juga dalam melakukan proses perawatan dari tanaman nilam kita atau tanaman yang lainnya gitu. Nah, jadi saya tambahkan sedikit, kemarin saya sempat buat video soal penggunaan anfus. Jadi anfus ini juga bisa, misalnya di 200 liter air yang kita campurkan menggunakan anfus, lalu kita tambahkan menggunakan pupuk kimia sebanyak 5 kilo NPK atau pupuk mutiara atau yang lain sebagainya, itu bisa juga langsung diaplikasikan ke tanaman nilam kita gitu. Tapi NPK padatnya itu kita carikan terlebih dulu sebelum dicampurkan di 200 liter air tadi bersama anfus ini. Dan nanti ketika sudah dicampurkan, diaduk seram rata, langsung bisa diaplikasikan di tanaman kita gitu. Kepada sahabat-sahabat semua, mungkin ini sedikit pengalaman saya ya dengan bahan anfus ini, karena ini sudah jarang sekali orang gunakan ini, karena ini juga bisa mengobati jamur fusarium ya, karena teman saya sudah buktikan menggunakan ini, dan ini sangat dirahasiakan oleh sahabat saya, tapi kali ini saya bongkar agar supaya kita sebagai petani di seluruh Indonesia itu bisa memproduksi hasil panenan yang luar biasa. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesiapan yang itu terlihat mengganjal, saya mohon maaf, dan tutur bahasa saya yang salah saya juga mohon maaf. Semoga di bulan suci ini kita tetap menjalankan apa yang menjadi perintah dari agama kita. Saya Setio Prayogo, salam petani nilam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.